biasa dalam memberikan Kristus yang untuk mati bagi kita. Tidak ada gunanya untuk memikirkan keluhan kita atau orang lain. Lalu di sini dikatakan lagi, pekerja yang sungguh-sungguh tidak punya waktu untuk memikirkan kesalahan. Saudara, lebih baik kita menceritakan kebaikan Tuhan daripada memikirkan kejahatan orang lain. Lalu di sini juga dikatakan bahwa kita mencari kejahatan Jadi ada hal yang sangat berimpress membuat saya, yaitu dikatakan bahwa bekerja yang sungguh-sungguh tidak boleh, tidak punya waktu untuk memikirkan kesalahan orang lain. Ya, jadi pekerjaan kita adalah mengerjakan keselamatan. Semua punya pekerjaan kan di sini. Nah, dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengerjakan keselamatan, jangan orang ada waktu untuk apa? Pikirkan orang punya kesalahan. Kita tidak boleh memikir hidup, kita tidak boleh hidup di dalam kesalahan atau kegagalan orang lain. Nah, itu penting untuk kita ingat. Lalu dikatakan perkataan yang jahat. Jadi ingat ya, perkataan yang jahat merupakan kutukan ganda dan lebih berat menimpa si pembicara daripada si pendengar. Dua orang yang mendapat kutuk, yang berbicara dengan yang mendengar. Jadi dengan cuma mendengar juga, kalau orang bicara jahat, orang itu kena kutuk, lebih baik aku hindarkan. Kalau ada yang bicara-bicara jahat, yang membicarakan orang lain, lebih baik lari supaya orang nggak kena apa? Kutukan, nggak kena kutukan. Jadi itu yang orang penting untuk ingat, sehingga diharapkan setelah ini orang nggak mau dengar-dengar yang jahat-jahat lagi ya, saudara-saudara. Tapi semua sebagaimana yang lain-lain tadi membawakan, pikirkan semua yang baik, bicarakan semua yang baik, jangan bicarakan hal yang buruk tentang orang lain, tapi lebih baik orang pikirkan semua orang kan punya hal baik tuh, bukan cuma jahat-jahat tapi yang baik. Kalau orang lihat masing-masing itu ada yang terbaik, nggak cuma yang jahat, tapi seringkali orang kan cuma fokus kepada hal yang nggak baik tuh. Nah, ini yang Tuhan mau orang buat, dan itu yang orang dapat dari kehidupan kita. Terima kasih. Yang sebenarnya berarti tidak baik. Untuk kerja yang baik dan yang benar. Seorang pekerja yang benar dan baik, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia selalu mencontohi karakter Tuhan Yesus. Dan kalaupun dia berbicara dengan orang lain, dia tidak membicarakan keburukan orang lain. Dan kalaupun dia mau bicarakan
orang lain, dia itu selalu membicarakan kebaikan-kebaikannya, dan dia jauhkan membicarakan kesalahan orang lain. Karena kalau kita bicarakan kesalahan orang lain, apakah kita ada kesalahan? Ya dong? Nah, kalau kita membicarakan kesalahan orang lain, sebenarnya kita sedang tunjukkan kesalahan kita sendiri, bicarakan kesalahan orang lain. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk sudah share impresinya. Selanjutnya kita akan memasuki review yang akan dibawakan oleh Om Aryan. Review PJS dari siangnya. Boleh tolong layar, mau presentasi warna-warna? Sudah. Jadi kalau yang tadi ya, jadi kalau ada kita terlewat, saudara-saudara yang dapat, tolong ditambahkan ya. Jadi orang ayat pertama yang paling itu ayat apa saudara-saudara yang awal yang pagi dari pagi? Berapa? 13. Itu dia, 2 Korintus. Kata apa yang difokuskan di situ? Satu kata. Abolish. Memang beberapa kondisi itu yang penting, tapi kita tadi fokus yang abolish. Jadi kita tahu di 2 Korintus 3:18 tadi, 13 bahwa di situ kan ada yang dibilang bahwa orang yang membuat Musa itu menutup wajahnya itu karena orang Israel nggak bisa melihat di wajah Musa apa? The end daripada yang Ya, boleh. diabolis. Oke. Nah, lalu kita ke 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 10 yang terlihat yang diabolis itu apa? Death. Dia toh DP itu. Nah, dan orang lihat abolis di 3:13 sama dengan abolis di 2 Timotius 1:10 toh. Lihat ya DP color code. Nah, oke. Jadi karena berdasarkan 2 Timotius 1:10 yang diabolis adalah death, jadi kita bisa bilang bahwa di 2 Kor 3:13 itu yang membuat Musa menutup wajahnya itu karena umat Israel tidak bisa melihat di wajah Musa di end daripada death. Boleh tak begitu? Boleh. Oke, karena tadi yang dibilang di sini yang diabolis di 2 Timotius 1 adalah death. Jadi orang ganti bahwa yang diabolis di 3:13 adalah the end daripada death yang diabolis. Jadi di sini orang belum tahu apa itu the end, toh? Nah, pokoknya menuju itu bahwa the end itu the end yang diabolis itu adalah death. Dan orang tahu yang itu apa? Dosa atau the wages of sin. Oke. Jadi the wages of sin. Dan sin ini berdasarkan 1 John 3:4 apa? Pelanggaran hukum. Oke, artinya yang menyebabkan Musa menutup wajahnya karena umat Israel tidak bisa melihat di end daripada upah pelanggaran hukum. Karena tadi kita kan lihat tuh bahwa death itu adalah hasil dari pelanggaran hukum, loh. Nah, jadi orang ganti bahwa
yang menyebabkan Musa menutup wajah karena orang Israel tidak bisa melihat the end daripada the wages of sin. Nah, tadi tuh perhatikan tuh, karena kata apa yang menyebabkan orang bilang that itu adalah the wages of sin. Coba di Roma 2:3. Kata apa? The wages of sin itu adalah death itu karena kata apa? Kata is kan itu sama dengan atau adalah itu sama dengan toh. Nah, makanya orang ganti bahwa yang membuat Musa menutup wajahnya itu karena orang Israel tidak bisa melihat apa tadi the end daripada the wages of sin. Oke, yang mana itu adalah death. Oke. Nah, dan orang lihat di Efesus 2:15. Nah, Efesus 2:15 itu dibilang bahwa di dalam tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus abolish the enmity. Nah, jadi yang diabolish apa? The enmity. Yaitu, nah itu yaitu, artinya the enmity yaitu the law of commandments. Ya kan? The law of commandments. Jadi di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus abolish the enmity yaitu the law of commandments. Dan the law of commandments ini dibilang bahwa yang mana dia di dalam ordinances. Nah, jadi orang ini kata-kata ini kayak asing tuh, tapi orang terima lah begitu ya. Walaupun sejauh ini orang tidak tahu apa sih ini ordinances, apa ini enmity, pokoknya ikuti aja. Nah, lalu dan enmity itu dia arti kebencian atau permusuhan. Nah, kalau kita lihat itu kata enmity itu kita lihat di Roma 8 ayat 7 toh. Roma 8:7 di situ dibilang carnal mind. Nah, kalau carnal itu sama dengan flesh, kedagingan kita. Dan kalau mind sama dengan apa? Saudara-saudara tahu? Hati atau pikiran. Jadi atau apa lagi? Spirit. Itu dia. Jadi carnal mind itu dibilang di Roma 8:7 adalah dia itu enmity against God. Nah, ini ada kata enmity. Nah, tapi sebelumnya orang tahu berdasarkan Yeremia 17:9, orang berhati itu dibilang deceitful atau wicked. Bagus nggak itu? Nah, jadi itulah kondisi hati kita atau kita punya mind. Nah, jadi karena mind ini dibilang enmity against God, ya kan? Lalu karena mind itu dibilang nggak bisa menurut hukum Tuhan. Nah, itu Roma 8:7. Nah, kalau bilang nggak bisa menurut hukum Tuhan, itu sama dengan apa tadi di atas? Yang di 1 John 3:4. Dosa. Itu kan? Tadi kan definisi 1 John 3:4 pelanggaran hukum Tuhan itu sama dengan dan umpamanya kematian. Artinya yang diabolish adalah dia punya enmity terhadap God atau dia punya permusuhan terhadap God. Enmity itu permusuhan. Dan permusuhan terhadap God itu orang tahu awalnya terjadi di mana? Di Taman Eden. Makanya di Kejadian 13:3-15 itu dibilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Saya akan meletakkan enmity. Nah, enmity. Tapi enmity-nya di sini di Kejadian 13:3-15 ini enmity terhadap siapa? Setan, toh?
terhadap setan. Sementara tadi waktu orang berdoa itu enmity terhadap Tuhan. Tadi kan enmity terhadap Tuhan di Roma 8:7. Nah, lalu orang lihat, jadi kita kembali ke Efesus 2:15 tadi bahwa yang diabolis itu the enmity, yaitu the law of commandments. Nah, orang mau cari tahu the law of commandments ini yang mana dia di dalam ordinances ini, apakah dia ini the law, the Ten Commandments atau apa? Nah, dan berdasarkan reason, gini kan kita tahu tadi kata lain enmity itu death kan? Enmity kan tadi ya coba ya DP PowerPoint. Death itu satu warna dengan the wages of sin, the enmity, the law of commandments, transgression, sins. Jadi dia di satu pagarkan, walaupun enmity itu bukan death, bukan the law. Jadi orang dia itu DP color code. Kasih satu kelompok maksudnya. Di satu kelompok kan. Oke. Nah, jadi orang melihat ini 10 hukum ini, ini the law of commandments ini bicara tentang 10 hukum atau apa gitu kan. Dan kata lain enmity itu kita lihat the debt atau the wages of sin, toh. Nah, tapi coba kita tanya, apakah debt atau wages of sin itu enmity terhadap 10 hukum atau bermusuhan 10 hukum? Artinya, apakah debt sama dengan upah dosa, sama dengan the enmity, apakah dia itu enmity terhadap hukum? Ini kan baru melihat apakah atau begini. 10 itu Penawar 7 ayat 10. Itu sebenarnya dia organisme. Sementara ini enmity yang adalah sama dengan debt, sama dengan wages of sin ini dibilang apakah dia enmity-nya terhadap 10 hukum? Enggak kan, karena justru 10 hukum itu dia ordentulas, lalai. Sementara ini dia debt. Jadi dan itu malahan karena melanggar 10 hukum justru kan. Bukan, makanya orang bilang masa ini enmity ini yaitu 10 hukum ini, masa dia 10 hukum sih, dan masa 10 hukum mau diabolis. Nah, artinya kematian dan 10 hukum itu atau enmity dan 10 hukum itu dua hal yang berbeda toh? Ya. Jadi apakah waktu orang memiliki 10 hukum juga mati kalau kan tidak kan? Nah, itu buktinya bahwa the law of commandments di Efesus 2:15 ini bukan bicara tentang 10 hukum. Nah, jadi the law of commandment ini dibilang dia tercantum di dalam ordinances. Jadi ini the law of commandments dia tercantum di dalam ordinances. Nah, itu tadi. Jadi kita lihat lagi. Sekarang orang lihat ordinances-nya. Nah, untuk lihat ordinances yang di Efesus 2:15, orang ke Kolose 2:14. Nah, di situ orang lihat di color code juga. Abolish itu satu color code warnanya dengan blacking out. Nah, lalu di sini juga ada kata all ordinances, sama tak? Sama toh? Nah, sama. Tapi di sini ada ditambahkan dengan writing toh? Dengan writing. Nah, tapi sebelumnya orang lihat
blotting out ordinances. Di Efesus 2:15 abolish the commandments yang tercantum di dalam ordinances. Nah, gitu. Nah, jadi ini kita tahu bahwa Efesus 2:15 dan Kolose 2:14 ini bicara hal yang sama toh, karena sama toh, cuma DP bahasa beda, abolish satu, blotting out. Nah, makanya ordinances itu kita bilang bahwa itu lihat di dalam tanda kurung the law of commandments. Jadi the handwriting of ordinances itu kata lainnya the law of commandments. Kalau orang paralelkan dengan Efesus 2:15 toh? Oke. Dapat nggak? Oke. Ya. Kalau yang itu dia Thomas, yang Efesus 2:15 itu the law of commandments di dalam ordinances. Iya. Iya. Boleh bilang berarti itu sama atau dia di dalam ordinances? The law of commandments itu tercantum di dalam ordinances. Iya. Ordinances itu juga sama dengan the law of commandments gitu. Oh, maksudnya itu yang dalam tanda kurung. Iya. Dalam maksudnya tanda kurung itu maksudnya bahwa itu di dalam itu. Jadi kalau baca the law of commandments contained in ordinances itu sama dengan writing of ordinances. Boleh? Oke. Mengerti tidak tadi itu yang dicintainya? Nah, jadi ini kan the law of commandments itu contained in ordinances atau hukum di atas cantum. The law of commandments ini tercantum di dalam ordinances. Nah, Law of ordinance tercantum dalam ordinances yang di tulisan dan tunggu. Oh, Jadi tentu ya, maksudnya itu yang dibilang kalau orang paralel kantor. Hah? Mana dapat? Oke, jadi sekarang lihat dulu tuh DP color code yo, bagi DP muda. Abolish sama dengan blotting out. Nah, tadi orang dari 2:15 ke Kolose 2:14 itu DP jembatan apa? Yang orang mencari. Ordinance toh? Kalau dia dari jembatan harus kembali sama toh? Oke, jadi ordinances sehingga orang ke Kolose 2:14. Nah, di 2:14 ini ada blotting out. Nah, dan blotting out ini sama dengan abolish. Nah, jadi yang di blotting out atau yang di abolish itu kalau gabungan adalah DMT, yaitu the law of commandments yang tercantum di dalam ordinances. Boleh? Nah, artinya yang di blotting out itu di 2:14, yang mana itu adalah the law of commandments yang tercantum di dalam ordinances juga. Writing di sini, yang dibilang Itin tadi. Nah, kalau kata dengan writing itu ditulis tangan, berarti. Nah, kalau yang ditulis tangan, artinya kan yang tercantum di dalam ordinances itu the law of commandments toh. Nah, kalau the law of commandments itu kalau ditulis dengan tangan itu dan tadi kan harus dicatat bahwa ini bukan jelas belum toh. Dan kalau ini oleh siapa? Dan ini kalau melihat the law of commandments ini bukan 10 hukum. Nah, dan
itu tercantum di dalam ordinances yang mana itu ditulis oleh tangan. Nah, tadi kan tak ditanya, ini tangan siapa yang tulis? Nah, yang tulis tangan Ustaz. Itu dulu. Nah, tadi orang ada sempat dulu ke Roma 8 ayat 3. Nah, Roma 8:3, jadi orang yang dulu ini. Pokoknya cuma kasih ini. Nah, di Roma 8:3 di situ kan di Efesus 2:15. Jadi tadi mundur dulu. Di Efesus 2:15 itu ada kata in his flesh, toh. Dan orang tahu ini Inggrisnya siapa? Tuhan Yesus dibilang in his flesh. Lalu orang lihat di Roma 8 ayat 3. Roma 8:3 dibilang di situ kita lihat bahwa Tuhan mengirim anak satu-satunya itu menjadi di dalam sinful flesh, toh? Di sinful flesh. Dan dibilang dosa condemnation in the flesh, atau dosa itu ditaklukkan di dalam dagingnya. Boleh, atau Tuhan Yesus itu menaklukkan dosa di dalam kemanusiaannya, kedagingannya. Ya kan? Nah, itu terangnya intervennya, toh. Nah, lalu sin in the flesh. Nah, kenapa kita tidak boleh bilang his flesh sama dengan sin in the flesh? Karena Tuhan Yesus itu kan di dalam daging, dia kan tidak berdosa, toh. Jadi kita cuma ambil flesh in the flesh. Nah, jadi di dalam flesh ada dosa, dan dosa ini ditaklukkan oleh Tuhan Yesus di kandang. Lalu, jadi 3 dan Efesus 2:15 ini bicara hal yang sama, toh. Yang di 2:15 orang lihat ada kata uboli satu warna dengan Roma 8:3 condemn. Boleh lihat itu. Sebelum Roma 8:3. Efesus 2. Efesus 2:15. Efesus 2:15 ada kata uboli satu warna dengan condemn, toh. Abolish the enmity, condemn sin. Boleh dikategorikan. Tapi satu ya. Nah, tadi ada di sini dijelaskan, tadi ditanyakan. Jadi apa? Enmity itu kata lainnya apa di Efesus 2:15? Kata lainnya dosa. Nah, sementara di Efesus 2:15 tidak ada kata dosa, toh. Tapi itu dia. Di situ ada the law, yang mana the law ini bilang bahwa kamu berdosa dan kamu patut mati, toh. Dan mati itu adalah dosa. Nah, makanya dibilang mati itu sama dengan dosa. Nah, lalu jadi enmity ini sama dengan satu warna dengan death, yang mana itu adalah dosa. Sementara Roma 8:3 ini dibilang ada dosa yang dikondem, yang mana dikondem itu sama dengan diabolish. Artinya the law of commandments ini yang di 2:15 ini itu bukan 10. Lalu orang lihat kata flesh ini juga di Filipi 2 ayat 7. Nah, di Filipi 2:7 ini dibilang in the likeness of man. Nah, in the likeness of man itu sama dengan di Roma 8:3 dibilang likeness of sinful flesh, toh. Sejauh ini mengerti tak DP? Roma 8:3 cuma dia. Di situ ada mirip anaknya likeness of sinful flesh.
Nah, di Filipi 27 juga in the likeness of man. Kalau man itu kan simple flesh toh. Tapi Tuhan Yesus kan nggak pernah berdosa toh. Tapi dia dibuat berdosa oleh dosa-dosa siapa? Ya, itu dia. Nah, lalu di Filipi 2 ayat 8 dibilang dia juga invitation as a man, jadi dia menjadi sama dengan manusia lah, seperti manusia. Terus dia juga dibilang obedient unto death. Nah, obedient unto death orang lihat satuannya dengan apa? Condemn, abolish. Condemn sama dengan abolish. Nah, pertanyaannya bagaimana tolong mau jelaskan kenapa ini obedient atau menurut sampai mati ini sama dengan condemn sama dengan abolish? Ya kan? Jadi obedient unto death ini satu warna dengan itu kan. Jadi waktu Tuhan Yesus, kita tahu kan Tuhan Yesus selama dia hidup, apakah dia pernah melanggar? Enggak kan? Nah, artinya apakah dosa pernah melakukan dia atau condemn dia? Tidak. Makanya obedient atau menurut sampai mati itu sama dengan condemn, karena dia tidak pernah dikondem atau ditaklukkan oleh dosa. Dan condemn itu DP arti sama dengan bilang begini, kamu tidak bisa bikin aku berdosa loh, gitu. Condemn itu. Atau kamu tidak ada kuasa untuk bikin aku berdosa. Buktinya aku menurut sampai mati. Nah, itu dia arti condemn ya, bukan pengertian satu kata, tapi dia definisi yang. Nah, sehingga kuasanya dosa diabolis karena dosa tidak bisa taklukkan Tuhan Yesus di dalam DP kehidupan. Tuhan Yesus tidak pernah melanggar, dia menurut sampai mati. Makanya menurut sampai mati itu satuan dengan condemn sama satuan dengan abolish. Boleh. Itu yang dibawa abolish ya. Jadi condemn satu warna dengan abolish, satu warna dengan obedient unto death. Mengerti nggak yang kenapa obedient unto death itu sama dengan condemn sama dengan abolish? Baru kami ulang. Belum. Oke. Oke, itu ya. Nah, Jadi obediennya dia sampai mati itulah dia yang abolish itu ini. abolish itu sama dengan obedient unto death. Makanya itu kan yang dia abolish toh. Itu yang diobrolan sama. Obedient itu saat unto Itu death. satu pagar orang Satu pagar. Nah, tapi kenapa? Alasannya kenapa dia masuk satu pagar itu? Nah, oke. Belum dapat tuh sama ulang. Jadi kan ini kan Tuhan Yesus menurut sampai mati. Artinya apakah dia pernah melanggar? Tidak. Makanya dibilang dia menurut sampai mati. Artinya kalau dia menurut sampai mati, apakah dosa pernah condemn dia, taklukkan dia? Ya enggak tuh? Nah, atau dengan kata lain, dia yang menaklukkan dosa. Nah, itu di Roma 8:3 dibilang Tuhan Yesus condemn sin in the flesh. Karena Tuhan nggak pernah taklukkan dia. Dengan kata lain, dia taklukkan dosa di dalam dia kemanusiaan. Boleh? Namanya menurut sampai mati itu sama dengan condemn. Oke, itu baru dapat condemn toh. Nah, sekarang orang lihat kenapa dia satu orang abolish. Nah, Obedient unto death. ya. Nah, orang tahu ketika dia tidak bisa ditaklukkan oleh dosa, sehingga kuasa dosa itu dibilang diabolish. Boleh? Kuasa dosa itu diabolish. Kamu jadi tidak bisa satu Yesus.
Jadi berarti yang dia egois itu kuasa dosanya ya. Iya, Kita Tuhan Yesus tidak bukan iya. kuasa dosa yang tidak bisa menaklukkan polusi itu yang dia egois. Itu dia. Makanya eh Boleh cuma boleh saja. oke. Abolis itu, jadi kan begini. Kondem itu kan definisi sama dengan, oh kamu tidak bisa bikin saya berdosa loh, atau kamu tidak ada kuasa untuk bikin aku berdosa, gitu. Ini kondem, ini pengertian kondem. Karena buktinya apa? Dia belum sampai mati. Nah, sehingga kuasa dosa itu diabolis. Nah, gitu, dapat? Nah, karena dosa tidak bisa dilakukan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dibilang kuasa dosa itu diabolis. Oke. Oma ini seperti konseptor ini. Iya. Heeh. Izin boleh cut dulu di sini nanti sampai setelah meet and greet sambung lagi. Oke. Terima kasih Oma. Nanti saya kasih lagi. Penting obedient and faith. Kenapa sama warna yang kemarin yang juga? Iya. Langsung sambung dengan meet and greet yang akan dibawakan kandungan maksudnya oleh Oma Sian. Silakan Oma. Oma. Setelah kita menjadi pada malam ini saya akan membawakan renungan untuk menemani kita. Judulnya kasih Allah kepada manusia. Allah dan Rasul sama-sama menyaksikan kasih Allah. Bapa semawi kita adalah sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kegembiraan. Pandanglah benda-benda alam yang indah dan menakjubkan. Renungkanlah penyesuaian yang mencengangkan terhadap keperluan-keperluan dan kebahagiaan. Bukan saja kepada manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Sinar matahari dan hujan yang menerangi dan menyegarkan bumi, bukit-bukit dan lautan serta lembah-lembah, semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Allah kepada makhluk ciptaannya dengan kata-kata indah pengarang Mazmur. Kita lihat di sini akan kecintaan Bapa kepada kita. Dia telah ciptakan akan dunia ini, dan kita lihat di sana semua yang Tuhan telah ciptakan itulah good semua. So, very good. Jadi orang sekarang mengucap terima kasih karena ada Tuhan yang sangat mengasihi orang. So, dia berikan anaknya yang tunggal untuk orang berdosa-dosa. Dosa itu yang sebenarnya orang mau mati, nanti dia ambil. Karena dia cinta ke orang. Kalau dia tidak cinta ke orang, dia mau kasih dia anak yang tunggal ke orang berdosa, dia mau tanggung nggak ada dosa, tidak bisa. Jadi ini renungan, dia cuma pendek. Orang harus renungkan itu baik-baik di dalam terang kehidupan. Jangan kita melihat akan keadaan-keadaan dunia sekarang ini yang sudah menakutkan. Orang mau takut. Dalam Soria itu mau jadi. Jadi kalau orang takut, orang-orang nenek masuk surga. Kalau orang presiden terus ini kalau orang panas, jangan harap masuk surga. Sekian. Amin. Terima
kasih untuk perenungan Weekending yang sudah dibawakan oleh Emanfil. Sebelum bagian anggaran dibagikan, saya doa Weekending. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang kelima pada episode Tabernacle ini. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini Tuhan masih mempertemukan kami together karena ada masa di mana kami tidak bisa berkumpul lagi. Ya Tuhan, kami yang hidup pada saat ini, kami akan mengambil roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Walaupun ini hanya lambang, tapi ini mengingatkan kami kenapa kami lakukan ini, karena kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sebagai seremonial atau kebiasaan-kebiasaan kami, tapi kami bisa memaknai dari acara yang Tuhan sudah institusikan bagi kami untuk kami lakukan, sebagai peringatan akan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Jadi terakhir saya dapat tahu bahwa apa itu obedient unto death sama dengan warna dengan abolish sama dengan condemn. Udah sampai sini Om. Mau lanjut? Emangnya sampai sini Pak? Ke slide tadi yang ordinances dan lain-lain. Yang Kolose 2:14. Tadi orang sulia itu toh. Jadi tadi kan di Efesus 2:15 orang sulia in the flesh, terus orang ke Roma 8:3 orang sulia flashnya, terus orang sulia tadi juga hukum law of commandment itu apa, bukan 10 hukum. Ordinances-nya juga orang lihat. Sekarang orang melihat juga ordinances-nya. Nah, jadi yang ordinances ini kan yang di-abolish tadi dibilang yang di-condemn atau di obedient unto death. Nah, jadi yang mau dikejar di sini adalah law of commandment yang di-abolish ini atau yang di-condemn dan yang di-obedient unto death. Di Kolose 2:14 ini tadi orang lihat dia satu warna blotting out itu dengan abolish, tapi kita ke 2:14 karena kata ordinances-nya toh. Nah, dan yang dibilang di sini bahwa artinya yang di blotting out ini adalah the handwriting of ordinances. Nah, dan kata the handwriting of ordinances ini sama dengan the law of commandment tadi di 2:15 karena itu kan yang satu paket yang bilang the law of commandments ini contain in ordinance mulai tercantum di dalam ordinances. Nah, yang mana handwriting of ordinances ini
ordinances ini ditulis dengan tangan gitu. Jadi sama dengan di Bali dan ada ordinances yang sama dengan di Efesus 2:15. Lalu ada kata tambahan itu the handwriting, yang mana itu artinya ditulis dengan tangan. Nah, lalu yang handwriting yang mana yang ditulis itu adalah the law of commandment yang tercantum di dalam ordinances, atau ordinances yang ditulis oleh tangan, yang mana itu dibilang di sini dia against kita, against us, atau sama dengan contrary us. Jadi against itu bertentangan dengan kita, atau contrary itu juga sama. Jadi against dan contrary itu berarti berlawanan, bermusuhan, atau bertentangan dengan kita, itu sama. Dan bertentangan itu sama dengan bermusuhan. Dan yang terjadi dengan hukum the law of commandment yang ditulis oleh tangan yang tercantum di dalam ordinances itu dibilang dia it out of the way dan di nailing it to his cross. Jadi dia apa ya kalau bahasa Indonesianya? Singkirkan. Dia disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib. Nah, pasti belum dapat ini. Dapat nggak? Belum. Nah, jadi kan begini. Tadi kan kamu tahu blotting out sama dengan abolish. Dan Kolose 2:14 ini artinya yang bilang yang blotting out atau yang diabolish adalah the handwriting of ordinances. Nah, karena ayat bilang begitu, blotting out the handwriting of ordinances. Dan berdasarkan Efesus 2:15 yang mana ada kata ordinances. Nah, ordinances ini di 2:15 ini adalah yang bagian atau dia di situ dihubungkan dengan the law of commandments, yang mana the law of commandments ini tercantum di dalam ordinances. Nah, sebenarnya di sini blotting out the handwriting of ordinances itu yang di blotting out. Nah, tadi di 2:15 yang di abolish atau yang di blotting out itu adalah the enmity, yaitu the law of commandments yang tercantum di dalam ordinances. Jadi buat yang tre-tre Bang, makanya di satu paketkan the law of commandments yang tercantum di dalam ordinances itu di abolish. Nah, kalau di Kolose 2:14 yang di blotting out itu adalah the handwriting of ordinances atau gitu kan, BP itu. Dan itu yang di blotting out atau itu yang di abolish. Sama dengan Efesus 2:15 yang di abolish itu adalah enmity, yang mana enmity ini adalah the law of commandments yang tercantum di dalam ordinances. Boleh? Bisa. Baru cara masuk ke games yang sebenarnya itu adalah the law of commandment yang tercantum di dalam ordinances. Mesti baca satu kali. Nah, itu apa itu alasan bahwa the law of commandment itu bukan hukum. Kalau kita katakan bahwa the law of commandment itu konten yang tertulis tercantum di dalam ordinansi. apakah yang membuktikan bahwa dia bukan hukum? Tadi itu 10 hukum the law of commandments tadi sudah dibuktikan bahwa dia bukan 10 hukum. Karena 10 hukum apakah diabolish 10 hukumnya enggak toh? Nah, artinya ini bukan bicara 10 hukum.
Boleh. Nah, lalu lanjut di Kolose 2:14. Nah, yang mana dengan writing of ordinances ini yang ditulis oleh tangan ini, dia kan diabolis. Nah, dia ini dibilang against atau bertentangan dengan kita atau contrary dengan kita, against, contrary dengan kita. Jadi the writing of ordinances yang diabolis itu bertentangan dengan kita atau contrary dengan kita. Contrary dan against itu sama, bertentangan atau bermusuhan. Dapat Oke. Dan di 2:14 juga yang terjadi dengan dia itu dia di took out of the way, dipakukan ke kayu salib. Boleh. Jadi yang terjadi dengan law of commandments, karena bilang juga law of commandments kan sama dengan the writing of ordinances, toh? Bilang gitu. Jadi the law of commandment yang tercantum di dalam ordinances ini atau ordinances yang ditulis oleh tangan ini, yang mana yang mana itu dia itu bertentangan atau against atau contrary dengan kita. Nah, jadi terima itu, apa sih itu? Jadi kenapa dibilang dia against kita? Nanti mau dijelaskan. Dan yang terjadi dengan the law of commandments yang ditulis oleh tangan yang tercantum dalam ordinances itu adalah dia disingkirkan atau dipakukan ke kayu salib. Nah, jadi kita ingat ya bahwa ordinances ini dia against atau contrary dengan kita. Toh? Nah, sekarang kalau lihat kata blotted out, blotting out-nya. Nah, kita ke Yesaya 44 ayat 22. Di situ dibilang ada blotted out, toh sama sih di tulisan blotting out dan blotted out sama. Nah, jadi dibilang di blotted out ini ada blotted out, dan blotted out itu satu warna sama dengan abolish, condemn, dan obedient and to bear. Oke, jadi orang lihat itu. Iya, Yesaya 44 ayat 22. Dan lalu di sini yang dibilang yang di blotted out apa? Translation. Nah, translation itu sama dengan sir kan? Tadi di atas orang tahu kan itu 1 John 3:4 sama dengan dosa, translation of the law. Dan itu yang di blotted out. Tapi ini orang bukan bicara yang 10 hukum toh. Nah, lalu ini. Jadi yang the law of commandment ini tadi artinya apa? Tadi kan yang artinya itu yang ditulis oleh tangan manusia, bukan dari Tuhan toh. Tadi kan orang sebutkan. Bukan dari manusia, dari Tuhan, tapi oleh tangan manusia. Artinya yang diabolis adalah yang ditulis oleh tangan manusia, ya kan? Ya. Bukan yang ditulis oleh dari Tuhan. Ya, itu sejauh ini. Di sana yang dikatakan Nah, jadi tadi kenapa yang writing itu beda warna dengan tadi kan kita ada tanya kenapa dan kalau dia itu the law of commandments dengan writing of commandments itu kenapa beda warna gitu kan? Harusnya kan maksudnya kita kayak benda kedua warna dulu.
Nah kan, karena kan yang diabolis itu di atas kan dua okumenis yang ada dalam iman kita. Nah, biasanya gini, karena yang writing itu termasuk yang diabolis, karena dia dipaketkan kan dengan the law of commandments. Nah, lalu yang mana itu tercantum atau ditulis dalam ordinances. Oke. Nah, lalu sekarang orang tanya kan dia bilang ditulis dengan tangan. Nah, pertanyaannya tangan manusia siapa yang nulis itu? Karena bukan tentu betul. Nah, lalu kita lihat di Deuteronomy 31 ayat 24. Nah, di situ ada Musa. Baru dia lagi menulis. Toh? Nah, jadi kalau dia kan tipe warna ordinances dan writing of ordinances, Moses writing sama itu satu warna. Ya. Lalu dibilang, jadi Musa itu menulis. Dan yang ditulis Musa dibilang lagi this law in a book. Nah, artinya this law in a book itu sama dengan apa? The law of commandments. Karena kan itu ditulis oleh tangan toh, dan tangan itu tangan Musa. Dan di ulangan ini dibilang yang ditulis oleh tangan Musa adalah this law in a book. Nah, di atas dibilang the law of commandments. Artinya the law of commandments sama dengan this law in a book. Dan lalu di ayat 25 dibilang Musa perintahkan orang-orang Lewi. Oh, iya, sorry. Palu. Nah, dibilang that Moses commanded the Levites. Jadi Musa perintahkan orang-orang Lewi. Nah, apa itu perintah? Di ayat 26 dia suruh take this book of the law. Jadi dia perintahkan untuk take this book of the law, yang mana this book of the law ini sama dengan the law of commandment, dan dibilang letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan toh. Nah, taruh di tabut perjanjian, di samping tabut perjanjian Tuhan, agar that if itu the law of the book, the law ini dibilang yang melawan kita. Saksi menentang. Saksi menentang, melawan kita, gitu toh? Nah, saksi melawan kita. Saksi melawan. Hah? Bersaksi melawan. Oh, bersaksi melawan kita. Iya, betul. For kan itu untuk. Iya. Witness bersaksi. Oke. Iya. Bukan bersaksi. Jadi, ya, toh. Tadi this book of the law itu sama dengan the book of commandments. Nah, the book of commandments ini yang ditulis oleh ini dia agar dia bisa menjadi atau bersaksi melawan kita. Nah, apa itu DPRT? Bersaksi melawan kita. Bagus ternyata. Mas? Bagus ternyata itu kalau bersaksi melawan kita. Nah, jadi tadi orang lihat tentang against tadi ada enggak di Kolose 2:14? Ada. Nah, apa artinya against us ini? Jadi against di Kolose 2:14 dan di Ulangan 31:24 ada kata against. Apa artinya witness against us? Jadi GP ilustrasi tadi bilang gini,
itu witness against us gini, dia mencuri loh gitu toh. Iya, saya lihat dia mencuri. Nah, itu saksinya. Boleh? Boleh nggak? Jadi sama dengan dia bersaksi, kamu mencuri loh gitu. Nah, artinya hukum ini akan bilang, dia berdosa gitu, sama dengan gitu toh. Dia berdosa. Nah, artinya untuk, jadi ini mau masuk DP bagian terakhir ya. Jadi untuk abolish the enmity ini, toh yang tadi di Efesus 2:15 untuk abolish enmity, yang mana itu adalah the law of commandments atau this book of the law, toh, yang bilang tadi ini dia witness against kita. Nah, itu bukan bicara hukumnya yang diabolish, boleh? Tapi yang diabolish itu adalah tuduhannya. Nah, itu kan dengan tuduhannya kan, witness dia bilang, kamu berdosa ya, kamu harus mati, gitu toh, dia tuduhan. Nah, itu yang diabolish. Dapat? Atau dia punya hasil tuduhan, gitu. Hasil tuduhan apa? Kalau dia tahu berdosa, mati. Dan itu yang diabolish oleh Tuhan Yesus toh, kematian itu toh. Nah, itu. Jadi kalau dia mau baca di summary dari awal ya, gini toh. Di Efesus 2:15 gitu kan. Nah, di Efesus 2:15 yang diabolish itu adalah the enmity, yang mana the enmity itu adalah the law of commandments, yang mana itu bukan bicara 10 hukum. Nah, karena 10 hukum itu tidak bisa diabolish. Oke? Nah, karena berdasarkan Roma 7:10 itu 10 hukum itu obey atau membawa kehidupan. Lalu kita lihat di Kolose 2:14 itu di blotting out, ada blotting out, yang mana blotting out itu sama dengan abolish, dan yang di abolish itu adalah the handwriting of ordinances. Nah, yang mana itu sama dengan di Efesus 2:15 yang bilang the law of commandments itu contained in ordinances, toh? Nah, jadi ya kita lihat di 2:15 itu yang diabolish the law of commandment. Artinya the law of commandment ini yang ditulis oleh tangan, kan bilang handwriting of ordinances itu Di 124 itu adalah ditulis dengan tangan Musa. Tangan Musa yang tulis. Dan yang ditulis Musa itu dibilang adalah his law in a book. Artinya his law of the book ini, the law of commandments ini sama dengan this law in a book. Nah, dan yang hukum yang ditulis Musa ini di Deuteronomy 31 ayat 20 ini dia bilang dia apa tadi? Against, enggak, diletakkan di samping tabut perjanjian toh. Ini bisa menjawab yang pertanyaan itu ya? Yang Itu iya, ini memang itu. Mesti orang yang mengerti. Mesti orang yang mengerti mau jawab. Ini. Karena kalau nak mengerti tetap biar orang mau bilang nggak mau percaya. Apakah yang penjelasan tidak bisa? Oh, terserah. Oke. Tapi dia terlalu berapa dia 20. 24 ini ya. 26, sorry. Sekarang 25. Maksudnya, tadi orang saya konek dia here a little there a little tadi orang gabungkan sehingga orang dapat kesimpulan bahwa the law of commandments yang tercantum di ordinance itu yang mana dia dibilang ditulis oleh tangan
dan tangan itu adalah tangan Musa, dan tangan Musa itu di Deuteronomi dibilang dia menulis this law in a book, artinya the law in a book ini sama dengan the law of commandments yang tercantum di dalam ordinances. Nah, itu dibilang berdasarkan ayat 26, Ulangan 31 ayat 26, dia bilang dia itu diletakkan di samping tabur perjanjian, toh. Baik, di 26 ulang. Jadi 26 dia tercantum di samping tabur perjanjian, dan itu dibilang dia bersaksi menentang kita kan. Nah, menentang kita ini dalam konteks siapa saja yang apa itu melanggar atau Nomor tiga. siapa saja berarti nomor 323. Nah, jadi dia itu objek siapa saja yang melanggar. Dan Kolose 2:14 ini bilang bahwa handwriting itu handwriting of ordinances itu against us juga kan, dibilang. Nah, sama dengan against thee, siapa saja. Artinya Roma 3:23 yang melanggar hukum, siapa saja melanggar hukum. Hukum itu selalu bilang kamu berdosa, kamu berarti mati. Jadi itu dia punya hukuman. Nah, lalu dibilang artinya yang ditulis Musa itu adalah the law of commandments yang sama dengan his book of the law, yang sama dengan handwriting of ordinances, yang mana kalau orang berdosa akan dituduh bahwa kamu berdosa dan kamu patut mati. Nah, itulah yang diabolish, dia punya hasil itu kan. Artinya untuk bilang diabolish bukan hukumnya, tetapi hasil tuduhan hukumnya terhadap orang yang melanggar. Gitu. Tidak. Masa Peti. Sebentar, Oke. dan ini dikerjakan hanya oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena Tuhan Yesus berhasil begini. Betul. Itu ya. Sehingga ada Roma 8:3 tadi. betul itu. Nah, tidak ada cerita seperti begini. Jadi itu saya terima kasih. Saya ada cuma tambah. Oh, ini ada tambah sedikit. Hah? Oh, itu belum sampai sini. Yang kalau saya bukan si nomor terima Yesus. Oke, iya. Itu. Itu ya. Jadi gimana ini? Sekarang. Jadi kan tadi dibilang bahwa yang dibolis itu adalah the law of commandment. Tadi kan dibilang yang dibolis the law of commandment, toh, yang sama dengan death atau sin. Nah, lalu dibilang kalau saya berdosa, hukum tubuh sama dengan against atau witness against kita kan, bahwa kita melanggar dan harus mati. Nah, artinya waktu Tuhan Yesus mati, nah jadi waktu Tuhan Yesus mati, yang diabolish adalah yang saya harus alami hasil tuduhan hukum yang dituduh oleh tulisan Musa. Jadi bukan tulisan Musanya yang ditiadakan, tapi tuduhannya yang bilang saya harus matinya yang ditiadakan. Dapat? Jadi yang diabolish bukan the law of commandments, tapi the law of commandments ini punya witness against yang diabolish atau dia punya hasil tuduhan. Itu dia yang ditiadakan atau yang diabolish. Jadi di Efesus 2:15 the law of commandments yang bukan diabolish, orang lihat kan ganti jadi warna kan, sudah sama tadi sore, sudah satu paket nggak? Coba lihat tuh dia slide pertama.
Enggak, tadi kan dia satu warna dia empty dan label of sin. Nah, sekarang karena dibilang bukan hukumnya yang berbolis, tapi hasil ini diganti warna, dia sudah ada kayak warna abu-abu itu ya. So, merah tok gitu. Karena itu mau membedakan bahwa bukan dia yang berbolis. Bila group of the law atau dua hukum itu dia diganti warna gitu kan. Jadi hasil. Ada perspensi. Yang enggak dapat yang diganti cuma ini yang ini dari kepala ini. Malah tak sempat. ada itu di blurin tadinya ya. Tadi ada dari abu-abu. Setelah itu Kak Randy berdasarkan penjelasan bahwa bukan the law of commandments yang dikembali, tapi karena satu dia dibolis, tapi ketika orang dijelaskan semuanya, akhirnya di hasil itu diganti warna. Bahwa bukan itu yang dia Bukan itu hasil tubuhannya. harus mati. Itu yang dia boleh. Itu dia yang diabolis hasil tubuhannya, yaitu kamu berdosa dan kamu berdosa kamu harus mati. Nah itu hasilnya kan berdosa mati. Itu yang Tuhan Yesus abolis di kayu salib tuh, kalau kita tambah itu kematian toh. Atau berdosa sebagai opsi, makanya cocok di warna itu. Nah, jadi kalau saya Tuhan Yesus, apakah ada yang diabolis di kita? Berarti dalam kita. Ada toh. Jadi kali ini abolis ini dengan syarat. Kalau terima Tuhan Yesus, bukan semua orang di dunia ini. Makanya against Whosoever believer. itu no. Itu. Makanya witness against siapa saja yang melanggar. Tapi kalau nggak melanggar, nggak ada witness against bagi orang itu kan? Bukan, kalau melanggar semua orang melanggar. Itu dia, makanya semua orang Percaya ada ini. Tidak jadi witness again kalau kita menurut. Iya, itu cuma DP perbandingan. Ya kan untuk menerima ini semua ini percaya Mas. Jadi kematiannya yang diabolis, sehingga nggak ada lagi yang witness. Gini. Jadi kematiannya yang diabolis sehingga tidak ada lagi yang witness against kita kan, kalau kita go and sinowar itu dia. Nomor itu artinya Berarti kita tetap Menurut nomor itu terima Yesus. iya, otomatis kita nggak bisa Bisa melakukan sendiri. Iya, Itu nanti pelajaran. Enggak, itu bagian nah itu sudah pakai, sudah tahu. Orang kan coba banyak belajar bahwa orang tidak bisa menurut tanpa Kristus toh. Iya. Hanya menurut tanpa Kristus, kalau orang percaya orang bisa menurut. Amin. thank you. Thank you so much. Ya. Bagaimana di Zoom dapat dengar Jo? Baik Po? Ada om. Apa? Oke. Dengar. Nomor 168. Ada cerita yang kami mau ceritakan yang sama berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Rindu.
Selanjutnya, meminta kesediaan oleh manusia untuk berdakwah. Bapak Presiden, bagaimana cara kami? Engkau sudah cari kami dari awal sampai selesai. Kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, melalui kalau engkau berdatang bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. John, Tante Dina, Jansen. Ya, terima kasih. Malam. Malam-malam. Ya, Yuk. selamat. Ya, selamat beristirahat. Dah. Iya.